Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, alhamdulillah saya Valetian Fatahillah Al-Asyari, mahasiswa PPG BEK 3 tahun 2025 Winsa Surabaya dengan nomor peserta 351688001 akan melaksanakan uji kinerja BEK 3 tahun 2025 di kelas 8 fase D dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, belajar bersama untuk mempelajari tentang ajaran-ajaran agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa bersama-sama. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan. Semoga dengan doa tersebut pada saat ini nanti kita belajar bisa mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kelak di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya dengan mengabsen satu persatu. Ahmad Fandi Prasetyo, Adam Joga, Ahmad Deva, Alvano Kanza. Terima kasih, alhamdulillah. Kali ini ada 2 anak yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa ikut belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih, luar biasa. Anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Kita bernyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia nama airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Lagi. Sabang sampai Merauke, tersadar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih telah menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan kita. Dengan menyanyikan lagu nasional, kita berharap mempunyai jiwa-jiwa nasional. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, agar kita bisa fokus ke pelajaran, coba tirukan saya ya. Kita melatih fokus ke pelajaran. Nanti coba berdiri sebentar. Semuanya berdiri sebentar. Tarik nafas dalam-dalam 1, 2, 3. Dilepas perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Dikeluarkan perlahan-lahan. Terima kasih untuk melatih fokus kita agar kita nanti bisa fokus terhadap pelajaran yang kita pelajari. Silakan duduk kembali anak-anak. Jadi pribadi berintegritas dengan amanah dan jujur. Menjadi pribadi berintegritas dengan amanah dan jujur. Anak-anak, dengan tema ini, kita mempelajari tema ini, berharap dengan tujuan bahwa nanti sampai semuanya mempunyai sifat amanah dan jujur sebagai bentuk manusia-manusia yang berintegritas. Dalam mempelajari materi tentang amanah dan jujur, kira-kira di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata amanah dan jujur, itu terlintas makna apa ketika sampai mendengar kata amanah dan jujur? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Dea silakan. Ya, amanah dapat dipercaya. Jujur tidak bohong. Tangan untuk kalian, teman-teman kalian. Di awal dikatakan bahwa amanah itu dapat dipercaya, jujur berarti tidak bohong. Dan kemudian mengapa dua sifat ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban teman dari kalian adalah supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Anak-anak, sebelum kita membahas materi pertemuan pada kali ini, saya akan memutarkan sebuah video motivasi tentang kejujuran. Video ini bisa kalian lihat, bisa cari makna dari peristiwa ini. Itu tadi sebuah video motivasi tentang amanah dan jujur. Sebuah amanah dan jujur itu akan menghasilkan
sebuah kesempurnaan. Sebagaimana yang ada dalam video tadi, dia masih kecil, berlatih untuk amanah dan jujur, kemudian dia menjadi anak yang sukses, bisa kuliah sampai selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, saya akan memberikan asesmen awal dengan sebuah pertanyaan tertulis. Sampean jawab, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana nanti sampean memahami tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan dijawab, oke? Silakan nanti tulis nama, nomor absen, dan kelas. Bisanya. Ini lebih nih ya? Kelebihan? Ya, terima kasih. Oke, silakan jawab. Tentunya kalian kan sudah sering mendengar kata-kata amanah dan jujur. Pasti sampean bisa membayangkan dalam pikiran sampean apa si amanah itu dan apa jujur itu. Dan sudah selesai? Belum? Ya, silakan dilanjutkan. Dea Putri sudah menyelesaikan. Terima kasih. Mas Sabita Zahwa. Ahmad Wandi. Coba, Pak Safa. Putri. Sayyidah sudah. Yang lain? Oke. Mas Rifki. Mbak Eza. Oke, bisa dijawab dengan singkat. Safa sudah. Terima kasih. Sebentar yang lainnya. Livia, Mbak Livia sudah. Kemudian Mas Deva sudah. Kemudian coba lagi saya coba lihat Mas Adam sudah. Coba lagi. Siapa yang belum? Oke. Ramadhani. Nabila.
Muhammad Dwi, Pak Nayaka, yang lainnya, Angelin, Muhammad Akbar. Ada yang belum? Mas Rafif, terima kasih. Ada lagi yang belum? Mas Alwi. Sudah? Oh, alhamdulillah sudah. Alif Marvino. Sudah semua anak? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Asesmen awal ini nanti kita buat pijakan untuk membuat sebuah kelompok tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, kita sekarang menginjak pada materi inti, yaitu tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mengenai materi yang kita pelajari saat ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu dalil Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Mari anak-anak kita baca bersama-sama, diawali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Kembali ke amanah. Pengertian amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amina ya'manu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti bertanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesama. Ini pengertian amanah ya, secara bahasa. Bahwa amanah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amina ya'manu amanatan, yang artinya bisa dikatakan dapat dipercaya. Sebagaimana yang dijawab tadi oleh Mbak Dia, bahwa betul amanah secara bahasa itu maknanya dapat dipercaya. Nah, orang yang amanah itu berarti orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Sampean dititipi barang oleh teman kalian, kemudian sampean bisa menjaganya dengan baik dan aman, maka dikatakan bahwa sampean termasuk orang yang aman. Sebaliknya, jika seseorang diamanai, dititipi barang, dia tidak bisa menjaga dengan baik dan benar, maka dia belum dikatakan menjadi orang yang aman. Dalil tentang amanah yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58. Sebagaimana yang kita baca tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk amanah. Amanah ada 3 macam. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Selanjutnya anak-anak tentang jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Jadi jujur itu kesesuaian antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Ya. Kalau kita mengucapkan sesuatu itu berbentuk A, maka kita juga harus melaksanakan itu sesuatu yang berbentuk A. Itu namanya jujur. Kalau ucapan kita mengatakan A, kemudian tindakan kita berbuat B, berarti itu tidak jujur. Tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Ini perintah Allah. Kita disuruh bertakwa oleh Allah dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Bisa dimulai, silakan disiapkan pensil, penggaris untuk membuat poster tentang amanah dan jujur. Baiklah, sekarang silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1, bisa silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tidaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kejujuran. Dari selain jujur dan amanah. Sudah? Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menjalankan tugas kelompok dan sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian.
Sebelum kita lanjut, kita merefresh kembali otak kita agar kita bisa lebih fokus lagi dengan cara permainan yang sederhana, yaitu dengan tepuk 1 dan 2, 3. Bisa ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 3, 1, 2. Terima kasih. Paham, Pak? Jangan lupa nomor sampai belum. Silakan tulis nama, nomor absen dan kelas. Sudah? Baiklah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan asesmen terakhir dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita merefleksi sebentar tentang materi amanah dan jujur. Apa amanah itu tadi anak-anak? Dapat dipercaya. Kalau jujur, dalil amanah di dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat berapa? 50. Kalau jujur terdapat di Al-Quran surat ayat 119. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang manfaat dari amanah dan jujur. Baiklah anak-anak, mari pertemuan pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.